Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar Banten yang kesohor di tanah Arab. Ulama terkemuka yang lahir di Banten adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Di pesantren, Syekh Nawawi Al-Bantani diajarkan oleh banyak kiai. Raden Haji Yusuf adalah salah satu kiai yang mengajar Syekh Nawawi di pesantren Cikampek. Kiai ini menerima pesan dari Ibunda Nawawi sebelum ia berangkat nyantri. Diceritakan bahwa ayahnya Kiai Umar mengajar Nawawi saat dia berusia 5 tahun. Dia pertama kali belajar tentang dasar agama Islam dan bahasa Arab. Pelajaran itu kira-kira berlangsung 3 tahun. Setelah belajar dasar-dasar agama, Nawawi dan 2 orang saudaranya, Tamim dan Ahmad, pergi ke guru terkenal di Banten bernama Haji Sahal. Dari Haji Sahal, mereka bertiga pergi ke guru terkenal di daerah Purwakarta dekat Karawang. Raden Haji Yusuf adalah seorang ulama terkenal yang menarik perhatian para pelajar yang berkelana ke seluruh Jawa, terutama dari Jawa bagian barat. Sebelum menuntut ilmu, Nawawi yang pada waktu itu berusia sekitar 8 tahun meminta restu dan doa dari ibunya Nyai Jubaidah, kemudian melepas Nawawi dengan tulus dan berharap anak-anaknya akan belajar banyak darinya. "Aku doakan dan aku restui kepergianmu mengaji," ucap ibunya seraya mengelus rambut anaknya. "Dengan satu syarat, jangan kalian pulang sebelum kelapa yang sengaja aku tanam ini berbuah." Nawawi, Tamim dan Ahmad berpamitan sambil mencium tangan ibunya. Mereka segera berangkat menuju pesantren untuk belajar. Nawawi pertama kali menghubungi ibunya setelah merasa cukup belajar dari pesantren Raden Haji Yusuf. Nawawi selalu ingat pesan ibunya agar dia tidak pulang sebelum pohon kelapa yang ditanamnya berbuah. Lama dia menunggu jawaban dari ibunya, tetapi dia tak kunjung datang. Nawawi akhirnya memutuskan untuk meninggalkan sekolah itu dan mencari sekolah lain bersama Tamim dan Ahmad. Selain itu, dia pergi ke pondok pesantren di Cikampek, Jawa Barat untuk belajar bahasa Arab. Ketiga kakak beradik ini pertama kali diuji oleh kiainya di sekolah baru mereka. Ternyata ketiganya lulus ujian dengan sangat baik, dan mereka bahkan diberitahu bahwa mereka tidak perlu mengulangi pendidikan di pondok. Oleh kiainya itu, mereka bertiga dipersilakan pulang. "Ilmu kalian telah cukup. Kalian pulanglah, sudah ditunggu ibu kalian. Sebab pohon kelapa di rumah telah berbuah," ucap sang kiai seakan tahu bahwa santri-santri itu telah ditunggu sang ibu. Dari mana sang kiai mendapat berita bahwa pohon kelapa di rumah Syekh Nawawi telah berbuah? Hal itu tidak lain karena karomah sang kiai, bisa melihat sesuatu yang gaib walaupun tidak tampak di mata. Rupanya apa yang dikatakan sang kiai, guru ahli lugat dari Cikampek, itu memang benar. Sebab setibanya Nawawi, Tamim dan Ahmad di hadapan sang ibu, pohon kelapa yang sengaja ditanam beberapa tahun yang lalu kini telah tumbuh dan berbuah. Maka kedatangan mereka pun disambut dengan sukacita. Nawawi pun kembali ke desa kelahirannya, Tanara, setelah sekian tahun menuntut ilmu di beberapa pesantren. Dia juga mengembara sebagai santri kelana selama waktu yang cukup lama. Sejak ibunya menanam pohon kelapa yang sengaja ditanamnya masih berupa tunas sampai pohon itu tumbuh dan berbuah. Karena umur umum pohon kelapa sampai bisa menghasilkan buah
adalah 6 tahun. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Nawawi menghabiskan waktu kurang lebih 6 tahun untuk menuntut ilmu di pesantren-pesantren Jawa. Pada akhir abad ke-19, Syekh Nawawi dianggap sebagai ulama besar. Beliau tinggal di Mekah, di mana ia diberi nama lengkap Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Setiap tahun, beratus-ratus orang dari daerah Banten, Cirebon, dan Sunda datang untuk belajar agama Islam darinya. Ada juga murid datang dari Tanah Jawa, Melayu, Minangkabau, Sulawesi, Aceh, Ternate, dan daerah yang lain. Beliau banyak menulis kitab-kitab agama Islam, terutama dalam bahasa Arab, sehingga terkenal namanya sampai ke Mesir, Syria, Turki, dan Hindustan. Hampir seluruh dunia Islam mengenal namanya. Beliau pergi diundang ke Mesir dan di sana disambut oleh para ulama Mesir dengan sambutan penuh penghormatan. Namanya tercantum dalam kamus Al-Munjid, sebuah ensiklopedi bahasa Arab yang sangat prestisius karya Louis Maklub. Putra-putra Banten sendiri jika belajar ke Mekah, Syekh Nawawi lah yang dituju. Sebab Syekh Nawawi pun mengajar dalam bahasa Sunda. Dan bila telah mendapat ijazah darinya, mereka pun pulang ke Banten, lalu mengajar, mendirikan pondok pesantren dan madrasah. Oleh karena itu, walaupun telah lama kerajaan Banten dihapus Belanda dan negeri Banten seakan-akan dipisah dari daerah lain, namun pertahanan dan kekayaan jiwa penduduk Banten masih tetap terpelihara. Pertahanan dan kekayaan jiwa tersebut tidak lain adalah ajaran agama Islam. Syekh Nawawi lahir pada tahun 1815 Masehi di Tanara, sebuah desa di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, sehingga namanya dikenal dengan Al-Bantani. Dia wafat pada tahun 1897 Masehi di Mekah Al-Mukarramah.